Superhero yang paling introvert. Pernah nggak sih kamu merasa udah berjuang mati-matian tapi nggak ada yang dukung? Kalau iya, kamu harus kenalan sama Syam'un Al-Ghazi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah cerita sambil senyum. Bukan senyum ngeledek ya, tapi senyum bangga bercampur takjub tentang seorang nabi yang masuk surga tanpa membawa satupun umat di belakangnya. Iya, nihil. Zero followers, tapi jangan salah, prestasinya bikin para sahabat nabi langsung minder berjamaah. Syamun ini adalah nabi dari kalangan Bani Israel. Hidupnya nggak diisi dengan khotbah di mimbar yang adem, tapi di medan tempur selama 1000 bulan. Kalau dikonversi ke umur kita sekarang, itu sekitar 83 tahun lebih. Bayangin, 80 tahun lebih kerjaannya cuma satu, melawan kezaliman. Kalau Thor punya Mjolnir dan Captain America punya perisai vibranium, Nabi Syamun punya tulang rahang unta. Kedengarannya kurang estetik buat dipajang di lemari koleksi. Tunggu dulu, tulang rahang unta ini bukan sembarang tulang. Dalam sejarah disebutkan senjata ini tajamnya minta ampun, gak bisa tumpul dan ajaibnya bisa mengeluarkan air kalau beliau haus, serta menumbuhkan daging kalau beliau lapar. Dengan senjata sederhana itu, Syamun melibas ribuan orang kafir sendirian. Dia adalah definisi nyata dari one man army. Dia nggak butuh tim hore atau influencer buat memvalidasi perjuangannya. Dia cuma butuh ketaatan penuh kepada Allah. Mungkin kamu ngerasa familiar sama cerita orang kuat yang dikhianati istrinya sendiri, lalu rambutnya dipotong, dan akhirnya merubuhkan gedung besar. Yap, versi barat mengenalnya sebagai Samson. Tapi dalam literatur Islam yang lebih valid secara sanad, Syam'un Al-Ghazi adalah sosok aslinya. Dia dikhianati istrinya yang disuap Raja Zalim. Dia diikat di tiang penyangga istana, telinga dan hidungnya dipotong. Tapi di titik nadir itulah doanya menembus langit. Allah mengembalikan kekuatannya dan boom, seluruh istana rubuh menimbun para penindas. Setelah kejadian itu, beliau bertaubat dan beribadah tanpa henti selama 1000 bulan. Inilah alasan kenapa Rasulullah tersenyum. Beliau kagum pada konsistensi Syam'un. Kisah Syamun ini sebenarnya adalah tamparan keras buat kita yang sering baper kalau postingan gak ada yang nge-like atau merasa gagal kalau gerakan kita gak punya massa. Poinnya bukan soal berapa banyak orang yang ngikutin kamu, tapi seberapa selesai kamu dengan dirimu sendiri di hadapan Tuhan. Syamun masuk surga sendirian, tapi dia masuk dengan kepala tegak sebagai pemenang sejati. Gara-gara kisah Syamun inilah Allah menurunkan surat Al-Qadar. Pahalanya 1000 bulan itu loh. Jadi kalau kamu belum bisa sehebat Syamun yang perang 83 tahun, minimal kejar Lailatul Qadarnya.